dari SMAN 8 Mandau dengan guru pembimbing Ibu Amelia Dian Utami SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Raja Kerajaan Kandis. Karya saya sendiri loh teman-teman. Selamat menyaksikan. Kisah Raja Kerajaan Kandis. Alkisah, pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan yang amat besar. Kerajaan itu terdiri dari 1 putra mahkota dan 6 pangeran muda yang tampan. Pangeran muda yang ke-6 memiliki kecerdasan yang begitu mumpuni dan kebijaksanaan yang begitu disegani. Dan hal itu membuat putra mahkota merasa posisinya akan terancam karena keberadaan dari si pangeran ke-6 ini teman-teman. Dan putra mahkota pun merencanakan sebuah rencana licik demi menyingkirkan pangeran ke-6 dari kerajaan Kandis. Dasar pangeran ke-6 tidak tahu diri. Aku akan menyingkirkan engkau. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih rencana dari putra mahkota untuk menyingkirkan pangeran ke-6 dari kerajaan Kandis ini? Ya, si putra mahkota menyebarkan sebuah isu-isu yang tidak benar. Isu-isu perselingkuhan antara istrinya dan pangeran ke-6 yang tidak berdosa. Dan berhasil membuatkan raja menurunkan sebuah titah demi mengusir pangeran ke-6 dari kerajaan. Aku adalah raja yang paling berkuasa di negeri ini. Memutuskan untuk mengusir pangeran ke-6 dari kerajaan ini atas perbuatan memalukan yang tidak dapat aku maafkan. Kabar tentang pengusiran pangeran ke-6 sampai ke telinga seorang putri bungsu yang cantik jelita yang merupakan tunangan dari sang pangeran ke-6. Demi mengikuti sang tunangannya, sang putri rela meninggalkan kehidupan yang penuh kemewahan, penuh kemegahan, dan rela melepaskan gelar putri yang selalu dieluk-elukannya. Sesampainya mereka di Bukit Bakau, mereka mendirikan sebuah istana megah yang bernama Istana Damna, dan memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kandis. Nah, teman-teman, di titik inilah dimulainya kisah Raja Kerajaan Kandis yang sebenarnya. Maharaja Diraja merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Kandis yang misterius ini, teman-teman. Bersama istrinya di Istana Damna yang sangat megah, mereka dianugerahi seorang anak lelaki yang begitu lucu juga menggemaskan. Setiap harinya, sang raja selalu menimang-nimang anak itu dengan penuh cinta, juga kasih sayang, teman-teman. Timang-timang anakku sayang, buah hati ayahanda seorang. Anak yang tumbuh dipenuhi
cinta dari kedua orang tuanya tumbuh menjadi pria yang begitu luar biasa. Memiliki moral yang tinggi, juga berbudi pekerti yang luhur. Dan anak itu diberi gelar Datuk Rajo Tunggal. Namun, naas teman-teman, sang Datuk Rajo Tunggal harus merasakan rasa sedih yang begitu dalam di usianya yang hampir menginjak usia kedewasaan. Ia harus merasakan rasa sedih yang begitu terdalam atas kematian dari ayahanda yang begitu ia cintai. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ayahandanya mempercayakan sebuah pesan singkat, sebuah pesan yang menjadi pedoman hidup bagi sang Datuk Rajo Tunggal. Anakku sayang, ayah harap engkau menjaga kerajaan ini hingga akhir hayatmu. Mendengar pesan terakhir dari ayahandanya, sang Datuk Raja Tunggal menangis sejadi-jadinya. Namun, untungnya sang Datuk Raja Tunggal tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan membulatkan tekad untuk menjaga pesan dari ayahandanya hingga akhir hayatnya. Aku tidak boleh terus-terusan seperti ini. Tenang ayahanda, aku akan menjaga pesan ayahanda hingga akhir hayatku. Nah, teman-teman, waktu pun berlalu begitu cepat. Kini kerajaan Kandis telah mencapai puncak kejayaannya, teman-teman. Raja yang bijaksana dan adil membuahkan hasil. Kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Ekonomi yang makmur, juga rakyat yang begitu menyukai dan mempercayai sang raja, teman-teman. Namun teman-teman, kejayaan kerajaan Kandis begitu singkat. Raja yang bijaksana dan adil, namun tidak dengan bawahan dan terpesona akan kekuasaan, mengakibatkan sebuah konflik internal yang cukup parah. Bawahan-bawahan yang berpengaruh namun tidak mau mengalah, memilih berangsur-angsur pindah dari kerajaan Kandis dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Banyak munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya ialah kerajaan Kancil Putih, mengakibatkan peperangan, kematian rakyat kerajaan Kandis dan kehilangan orang-orang berharga. Hingga kerajaan Kandis berada di titik terlemah, meski mereka selalu memenangkan peperangan-peperangan dengan kerajaan lain. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Raja Sintem dari kerajaan Cina yang begitu jauh, menyerang dari belakang kerajaan Kandis yang sudah berada di titik terlemah hingga kerajaan Kandis hampir roboh, hampir hancur, dan membuat raja memutuskan untuk menyembunyikan kerajaan Kandis dari khalayak ramai dengan sebuah sumpah hingga
akhir hayatnya. Demikianlah dongeng saya yang berjudul Kisah Raja Kerajaan Kandis. Semoga dapat menghibur juga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share pada teman-teman sahabat yang lain ya. Salam literasi. Sampai jumpa.